Bos, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jok. Nah, hari ini kita akan membahas lagi modifikasi, terutama di bagian interior untuk sebuah Innova Reborn. Nah, kenapa kita bikin lagi sebuah video tentang Innova Reborn? Karena jarang-jarang dapat sebuah Innova yang tipikal bensin. Saya nggak tahu karena mungkin banyak kita konten tentang Innova diesel, atau mungkin memang penjualan Innova diesel lebih banyak. Nah, jadi kalau misal kalian tuh punya Innova bensin, nah kalian bisa ikutin video ini dari awal hingga akhir, karena mobil ini akan dikerjakan lumayan banyak. Jadi di bagian lantai, pintu, fender itu kita kasih full peredam dari Noise-Kill NK60. Di bagian lantai 1 lapis, lalu di bagian pintu 2 lapis dengan NK60 dan NK10. Jadi peredam butil plus peredam akustik. Lalu di bagian jok kita ganti kulit semua dari row 1, row 2, row 3, door trim, console box, setir, handbrake, shift knob. Jadi kita ganti semua dan kita tambahin karpet dasar dan karpet wheel mat di sebuah Innova Reborn. Jadi ini paket full package untuk sebuah interior Innova Reborn, supaya makin praktis dikendarai, supaya makin nyaman dan juga semakin mewah Innova Reborn yang kalian miliki. Kalian bisa ikutin before process dan after seperti ini. Nah, jadi kalau kalian tuh punya sebuah Innova bensin, itu sebenarnya kalau misal kalian punya dalam kondisi pre-facelift seperti ini, itu ada 2 macam modifikasi yang bisa kalian lakukan. Ini kebetulan sebuah Innova Reborn bensin tipe V. Itu kalian pertama bisa lakukan facelift bodinya menggunakan facelift 2021, atau kalian bisa upgrade ke Venturer. Nah, biasanya budgetnya itu kurang lebih hampir-hampir mirip. Nah, kalau misal kalian lebih suka hal yang lebih baru, lebih simpel, itu kalian bisa pilih dengan body kit yang facelift. Tapi kalau kalian lebih suka dengan body yang kelihatan upgrade, kelihatan kelas di atasnya, dan sedikit banyak variasi atau sedikit rame,
dan pernak-perniknya itu kelihatan modern. Kalian bisa ganti ke part Venturer karena kebetulan part Venturer gini yang untuk pre-facelift itu harganya udah kayak bisa dibilang udah nggak naik lagi, bahkan cenderung turun karena kebanyakan orang udah ganti facelift. Tapi kalau misalkan suka yang agak rame, ini cakep juga gitu. Kalian ganti ke sebuah Innova kalian. Nah, cuma menurut saya kalau misal kalian punya Innova seperti ini, itu yang saya nggak tahu suka adalah di bagian over fendernya. Nah, biasa kalau misal Innova yang facelift atau non facelift, itu saya lebih suka upgrade body kit di bagian depan aja, side skirt depan kanan, lalu tengah, lalu di bagian side skirt bagian sini. Nah, jadi ini kok saya nggak tahu suka dipasang karena terlalu rame. Nah, kalau misalkan saya punya sebuah Innova Reborn yang saya pengen ganti Venturer seperti ini kemungkinan saya akan cat black piano dan sini saya akan bikin black chrome. Itu style saya ya. Lalu di sini grill ini saya bikin full black piano, ini saya bikin black chrome. Jadi kesannya tuh lebih dapat lebih mewahnya. Di sini cat black piano supaya lebih kelihatan mewah gitu. Karena mobil-mobil sekarang kalau kalian lihat BMW X1, BMW X3, Mercy semua itu nggak ada ornamen, jarang banget ininya ada plastik stop ini, jadi dirapiin lagi, dicat dengan black piano supaya lebih kelihatan mewah, lebih kelihatan cakep. Nah, lalu kita bahas tentang peredam daripada mobil ini. Nah, jadi selama saya 1 tahun terakhir pakai Innova Reborn ya, itu yang saya suka daripada Innova Reborn adalah mesinnya itu cukup halus dibanding 2KD. Lalu peredaman rodanya itu jauh lebih baik dibanding 2KD. Nah, tapi peredam roda belakang dan suara dari samping, kayak misal kita suara truk atau mungkin suara motor kenceng, knalpot kenceng, ketika kita macet-macetan itu ada motor nyalip, weng, yang mobil kenceng itu yang Subaru yang Catalyst gitu, weng, rak, gitu. Jadi itu di dalam lumayan kencang. Nah, itu bahkan menurut saya lebih kencang dibanding dengan Innova 2KD. Nah, jadi solusinya apa? Itu kalian bisa tambahin peredam seperti ini. Nah, jadi di bagian pintu depan 2 biji, tengah 2 biji, lalu bagian fender. Nah, kalau di bagian fender biasanya itu suara roda itu entah kenapa ya di Innova Reborn ini berisik banget. Jadi suara roda di bagian belakang itu sebenarnya kalau kondisi jalan nggak basah itu dia lebih silent dibanding dengan Innova yang lama. Tapi kalau misal pas hujan itu nggak tahu kenapa berisik banget ya di bagian belakang. Cipratan roda itu ceprus gitu. Jadi kayak rasanya itu kurang nyaman. Itu kalian bisa tambahin peredam dengan 2 lapis seperti ini. Jadi di bagian fender kita tambahin peredam dengan menggunakan peredam noise scale NK60 dan noise scale NK10. Jadi peredamnya lebih baik. Jadi kalau misalkan kalian lihat ini fender depan kita nggak ada kerjain peredam, besinya ya, blek. Nah, ini getaran tangan kita aja itu udah bisa diredam baik sama pintunya, apalagi kalau suara luar pasti lebih kedap lagi. Nah, lalu di bagian plafon juga lantai bawah kita kasih peredam semua, mumpung pasang jok, mumpung bongkar karpet, kita pasangin peredam, karpet desain dengan coil mat supaya lebih nyaman, supaya suara kolong lebih redam lagi, supaya lebih gampang kotor, dan juga kita berkendaranya juga lebih empuk kakinya. Nah, kita fokus ke interior karena interior ini cukup spesial. Ini model yang cukup baru dan kita mau tampilin ke kalian model baru untuk Innova Reborn. Nah, jadi Innova Reborn ini udah kita modifikasi interiornya dengan sistem pemasangan paten. Nah, kita kali ini kita menggunakan microfiber napa warna koknyak itu dengan full koknyak dan kombinasi karbon seperti ini. Jadi kelihatannya lebih cakep, lebih kelihatan sporty, lebih kelihatan modern, dan idealisme sebuah mobil mahal yang di atasnya Innova kita pasangin ke mobil ini. Jadi yang aslinya itu bahan karet, itu kita lapis ulang menggunakan bahan yang sama kayak dengan jok, dengan microfiber napa koknyak dan karbon. Nah, jadi kenapa warna koknyak ini? Karena warna koknyak ini dipakai oleh Porsche, dan juga warna ini tuh cakep, kelihatan mahal, tapi
interior jadi lebih cerah, tapi juga nggak terlalu cerah supaya nggak gampang kotor. Nah, jadi ini atasnya kita kasih karbon, samping kita koknak, lalu ini hand grip juga kita ganti karbon dan koknak. Ini juga kita ganti dengan karbon dan koknak, armrest juga. Lalu di bagian jok juga. Nah, ini juga motifnya lumayan baru. Lalu di bagian door trim. Nah, ini bagian door trim biasanya kalau untuk Innova itu penyakitnya ada dua. Kalau misal kalian modifikasi kulit di Innova, itu yang pertama adalah di sininya dia mentok sama karet, karena di sini mepet banget. Nah, kalau misal kalian yang kedua adalah kalau misal di Innova Reborn ini dia punya kelemahan. Ketika di retrim kulit, itu kalau pemasangannya atau pengelemannya kurang maksimal, nggak tahu triknya, itu biasanya di sini tuh hitungan bulan itu ngangkat. Nah, biasa kalau misal nggak tahu triknya juga, misal ngangkat, dilem lagi, sebulan juga ngangkat lagi. Nah, jadi memang kelemahan di Innova Reborn ini di bagian door trimnya, tapi kalau misal kalian pasang ke AG Jok, itu kita garansi di sini paling nggak 1-2 tahun itu dia minim banget untuk ngangkatnya. Nah, di sini juga kita warranty kalau di sini di retrim itu nggak mentok sama bagian karetnya. Lalu di bagian jok, ini sebenarnya untuk jok sendiri, Innova Reborn tipe V itu adalah sebuah jok yang sangat nyaman. Bahkan menurut saya, sebuah Innova Reborn tipe V itu joknya lebih nyaman dari Fortuner. Karena saya udah cobain, karena Fortuner itu sayapnya ini ya, itu lebih kecil dibanding dengan Innova. Dan sayapnya ini tuh busanya menurut saya lebih keras dibanding dengan Innova yang tipe V. Jadi Innova tipe V ini udah paling nyaman. Jadi Innova tipe V, lalu Venturer itu bahkan joknya jauh lebih nyaman daripada sebuah Fortuner VRZ. Nah, jadi kalau misal kalian punya sebuah Innova tipe V itu sebenarnya kalian punya privilege untuk nggak usah ganti jok apapun, itu joknya udah sangat nyaman. Karena saya udah pernah nyobain dengan kayak karena yang Innova lama kan mungkin saya dulu pernah pakai, lalu saya ganti dengan jok BMW segala macam. Tapi di Innova ini itu kenyamanannya udah dengan setara dengan jok BMW yang seri 5. Nah, kalau misal kalian pengen upgrade lagi, mungkin kalian bisa upgrade ke jok BMW seri 7 atau ke Lexus. Tapi memang karakter daripada jok Innova ini, dia pendeknya itu sangat menyenangkan ya. Karena walaupun dashboardnya tinggi, tapi joknya tuh nempel ke tanah. Sangat enak banget untuk berkendara dengan jok originalnya Innova V atau Venturer. Nah, kalau untuk setir sebenarnya kenapa kalian mesti ganti kulit? Karena biasanya kalau untuk setir ini ya, itu kalau dia bahan karet lama-lama dia lengket. Lalu yang kedua, kalau kalian pakai juga lama-lama dia muter. Nah, kalau misal udah muter itu hampir impossible kalian pakai bakalan dengan nyaman, apalagi lengket. Nah, kalau misal kalian punya setir yang udah seperti itu, kalian bisa bawa ke AG Jok, kalian retrim setir aja. Atau kalian juga bisa tukar tambah dengan setir, lingkar setir yang punya Venturer atau VRZ. Itu kalian ganti aja itu. Tapi menurut saya tetap lebih nyaman originalnya yang V, karena kalau misal kalian ganti dengan Venturer atau lingkar setirnya Venturer, atau kalian ganti dengan lingkar setirnya VRZ, walaupun lebih mahal, itu lebih keras. Nah, jadi itu kelebihan daripada setir originalnya Innova V atau tipe G. Nah, lalu di bagian bawah ini kita pasang karpet dasar. Nah, biasa kalau untuk karpet dasar itu ada beberapa tipe ya. Ada yang karpetnya itu dia potong-potong. Ada juga yang sambung tapi tipis. Nah, kita pakai karpet yang sambung dan juga dia ketebalannya itu tebal 2,5 mili. Jadi kalau kalian pakai, sebenarnya kalau kita pasarin biasa ada yang nanya, ada lebih murah nggak? Ada lebih murah nggak? Ya memang ada, tapi umurnya juga lebih pendek. Jadi kita supaya kalian pakai itu juga jangkanya panjang. Nah, itu kalian bisa pakai karpet dasar yang dari AG Jok ini. Dan juga untuk wheel mat-nya ini kita pakai wheel mat dari SS Custom Carpet. Nah, itu biasa kalau untuk wheel mat itu rata-rata hampir semua wheel mat itu awet. Nah, biasa yang rusak hanya di bagian heel pad-nya. Nah, jadi kalau misal kalian cari karpet, sebenarnya kalian bisa ganti merek apapun. Cuma kalau di SS ini dia heel pad-nya itu kalian bisa replace. Jadi kalau setahun rusak, kalian ganti aja heel pad-nya dengan heel pad yang baru. Nah, itu sangat praktis. Nah, lalu di bagian door trim ini udah diganti, udah kita jelasin. Nah, kita masuk ke bagian belakang. Nah, jadi di bagian belakang itu kalau untuk Innova V itu
dia meja makannya bisa rata. Nah, biasa kalau ada yang udah pasang nih di Innovative G, lalu dipasangin meja makan, kok bentuknya nggak sebagus Innovative V. Nah, kenapa? Karena kalau misal Innovative G itu di belakangnya ini dia cekung. Jadi di sini dia nggak flat, tapi dia cekung. Beda dengan sebuah joknya Innovative V atau Venturer, itu dia flat. Jadi kalau misal kalian pasang di tipe G, biasanya di sini ada gap. Nah, itu sangat normal, dan biasanya mobil-mobil juga di sini ada gap. Karena kebanyakan joknya ini dibikin empuk. Nah, kenapa di Innovative V ini dia nggak bikin cekung? Karena sebenarnya dibikin cekung itu supaya kalau kita duduk ini ya, nah itu joknya itu masih ada space gini ya, bentuk sesuai kaki. Nah, Innova ngapain kayak gituan? Ini legroomnya udah gede banget, jadi nggak perlu dibikin cekung-cekung sebenarnya. Bahkan kalau misal meja makan pun, itu kalian nggak usah mundurin. Ini gini aja ya, kalian giniin aja. Itu masih cukup. Jadi legroomnya Innova tuh luar biasa besar karena memang bawahnya itu turun banget. Dan jarak antara lantai ke sini dia jauh banget. Jadi kenyamanan semua Innova yang nggak ada di Fortuner seperti itu. Nah, untuk model joknya sendiri dia mirip dengan di bagian depan. Nah, di sini ada potongan-potongan karbon, fleece, karbon juga, di selang, dan ada jahitan. Ini model ini cakep sekali, kelihatan mewah, kelihatan mahal, agak sedikit rame tapi masih mewah seperti itu. Lalu di bagian dotim juga, di bagian belakang ini juga ada karbon dan warnanya tuh warna koknak, jadi ini cakep sekali. Nah, kalau misal kalian pengen customisasi untuk interiornya, ini salah satunya kan bisa kayak pasangin kayak gini. Nah, ini ada nama-nama kalau kita punya orang-orang kesayangan, istri kesayangan, istri kedua kesayangan, istri ketiga kesayangan, jangan dijadiin satu ya. jadi yang ditulis di mobil ini ya istri yang pertama aja gitu. Jadi kalian bisa kasih nama anak, itu kalian bisa customisasi di AG Jok seperti ini. Nah, jadi gitu aja untuk konten Innova kali ini bosku. Dan ini kalian bisa lihat nih suara ya, kalau misal mic bisa masuk, kita dengerin ke kedepannya. Ini di pinggir jalan raya, ini suara motor ya. Nah, ini suara motor, kita tutup. Nah, ini kan bisa lihat perbedaannya seperti apa. Nah, ini depan lagi lumayan kenceng-kenceng, kita tutup. Nah, suara itu bener-bener jadi sayu-sayu. Nah, sebenarnya peredam itu kalian pasang juga bisa nambahin kualitas dialog kalian dengan keluarga di dalam. Karena kalau kita depan laut berisik, kita di dalam kan juga mesti teriak-teriak gitu ya. Sayang banget di Innova diesel atau bensin, terutama di diesel ya, itu suaranya, terutama di bensin, suara mesinnya udah halus, lalu audionya juga udah terdengar lebih nyaman, tapi suara luar masuk banget. Itu sayang banget di Innova. Kalian bisa tambahin peredam, dan saya sangat merekomendasikan peredam dengan model di bagian pintu dengan 2 lapis, karena lebih efektif juga kalian menggunakan 2 lapis. Ini bukan semata-mata untuk audio ya, tapi untuk kenyamanan berkendara. Sekaligus kalau kalian upgrade audio juga lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi gitu bosku. Konten Innova kali ini semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalnya kalian pengen konsultasi dengan interior seperti ini, kalian bisa kontak AG Jok Semarang dan AG Jok Wedding Serpong. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.